Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pendek kali ini saya ingin sedikit mengilustrasikan tentang bagaimana sebenarnya dampak dari sistem ekonomi yang menggunakan bunga terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita mengetahui bahwa salah satu yang paling mendasar yang membedakan antara ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam adalah dalam hal bunga, ya. Jadi kalau kapitalis menggunakan atau basisnya adalah basis ribawi bunga, sedangkan ekonomi Islam itu tidak menggunakan bunga. Bahkan saking hebatnya posisi bunga dalam ekonomi kapitalis ini, ada satu statement bahwa survive-nya sebuah lembaga keuangan, ya, itu sangat ditentukan oleh adanya bunga. Atau bahasa yang mungkin bisa dibalik, bunga itu menjadi penentu atau menjadi variabel utama terhadap survive-nya lembaga-lembaga perbankan dan keuangan di menurut perspektif ekonomi kapitalis. Tanpa bunga, maka lembaga keuangan tidak akan bisa survive. Itu doktrin dalam tanda petik, ya, yang dianut oleh ekonomi yang berbasis kapitalis. Tapi sebaliknya dalam ekonomi Islam ternyata tesis seperti itu terbantahkan. Dalam ekonomi Islam justru bahwa bisa membuktikan tanpa bunga, lembaga perbankan, lembaga keuangan itu bisa survive dan bisa berkembang secara signifikan, ya. Bisa kita lihat sekarang sejak tahun 1970-an sampai hari ini kan perbankan syariah semakin menaik walaupun tidak ada unsur bunga, ya. Terlepas dari perbedaan itu, saya ingin melihat sebenarnya apa sih dampak secara ekonomi, ya, dari sistem ekonomi yang menggunakan bunga, ya. Ada beberapa poin. Pertama misalnya, kalau kita lihat sejak tahun 1930-an sampai awal-awal tahun 2000, ya, itu terjadi krisis ekonomi lebih dari 20 kali. Dan hampir semuanya krisis itu terjadi pada sektor moneter. Dan kita tahu bahwa ekonomi kapitalis jantungnya itu adalah moneter, ya. Semua, ya, yang ada dalam pergerakan ekonomi yang berbasis kapitalis dan berbasis riba itu mengagungkan sistem ekonomi yang berbasis finance atau moneter. Dan ini berbeda dengan ekonomi yang berbasis syariah, karena ekonomi syariah itu ekonomi yang berbasis sektor real, sedangkan ekonomi kapitalis berbasis sektor moneter. Dan hebatnya lagi tadi bahwa terjadinya krisis selama 20 kali di beberapa negara di Eropa, di Amerika, termasuk di Jepang, ya, dan beberapa negara Eropa Timur itu mengalami krisis lebih dari 20 kali di sektor moneter, ya. Dan kita tahu moneter adalah bagian dari sebuah sistem ekonomi andalan dari ekonomi kapitalis. Kita tidak melihat adanya krisis ekonomi di sektor real, ya. Yang tentu saja ekonomi yang berbasis sektor real ini kan dianut oleh sistem ekonomi Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak dari bunga itu juga adanya disparitas strata ekonomi, strata sosial ekonomi. Kalau kita melihat komposisi penduduk dunia itu kan 20% adalah negara-negara maju dan 80% adalah negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Dengan menggunakan sistem bunga yang diterapkan ini, apalagi ketika sistem bunganya atau sistem ekonomi kapitalis yang dibangun ini, ternyata terjadi disparitas, kesenjangan yang luar biasa antara 20% negara-negara maju dengan 80% negara-negara yang berkembang. Ini tidak hanya terjadi dalam konteks negara, ya, tetapi juga terjadi pada pribadi, ya, perusahaan, pribadi, perseorangan, personal, terjadi kesenjangan. Karena apa? Karena sistem yang digunakannya adalah bunga. Itu konkret di lapangan bahwa 20% negara-negara dunia, negara-negara maju itu menjadi faktor yang menentukan, atau bahasa yang lebih dibaliknya 80% negara-negara berkembang dan dunia ketiga dan negara-negara miskin punya ketergantungan yang sangat tinggi kepada negara yang 20% yang tingkat ekonominya sudah sangat maju. Disparitas, ya, kesenjangan. 20% semakin berkembang, yang 80% malah justru semakin menurun. Ini satu analisis, ya, tentu saja. Kemudian yang ketiga, dampak dari ekonomi ribawi ini adalah menurunnya investasi, ya, menurunnya produktivitas, dan melahirkan banyak pengangguran tenaga kerja.
Bagaimana logika ekonominya? Kira-kira begini, kalau dalam ekonomi itu kan kita mengenal semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin rendah investasi, ya. Semakin rendah investasi, semakin rendah produktivitas. Semakin rendah produktivitas, ya, semakin banyak tenaga kerja yang tidak terpakai. Dalam bahasa ekstrimnya PHK. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak orang di PHK, semakin banyak pengangguran, kan gitu. Semakin banyak pengangguran, maka semakin banyak orang yang semakin banyak tingkat kemiskinan. Dan semakin banyak tingkat kemiskinan, maka ujungnya semakin banyak terjadi kriminalitas. Ini kalau kita menggunakan teori silogismenya Aristoteles, ya. Jadi tingkat suku bunga itu ternyata berdampak pada beberapa variabel. Investasi menurun, kalau investasi menurun produktivitas juga menurun, produktivitas menurun akan terjadi pengangguran atau pemecatan, pemutusan hubungan kerja, ya. Pemutusan hubungan kerja banyak pengangguran, pengangguran menimbulkan kemiskinan dan kemiskinan biasanya berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas. Jadi artinya apa? Itu kenapa? Karena banyak menggunakan ekonomi yang berbasis riba. Makanya kita yakin betul bahwa di dalam Al-Quran itu kan ada satu ayat, ya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menumbuhkan sistem ekonomi yang berbasis Allah akan menghancurkan ekonomi yang berbasis riba dan Allah akan menumbuhkan sistem ekonomi yang berbasis sedekah. Yang dimaksud berbasis sedekah itu kan ekonomi Islam, ya. Terlepas dari perdebatan tentang statement ini, tapi memang real di lapangan seperti itu, ya. Teorinya begitu. Nah, itu yang ketiga. Jadi bunga itu punya dampak yang sangat signifikan, terutama ketika naik tinggi, ya, bunganya berdampak sangat signifikan terhadap penurunan berbagai hal, investasi, produktivitas, pemutusan hubungan tenaga kerja, kemiskinan, PHK dan kriminalitas. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat, ya, inflasi, ya, bunga yang tinggi itu pun berdampak pada terjadinya inflasi di beberapa negara, ya. Kalau kita lihat misalnya sejak tahun 1998 misalnya, krisis tahun 1998 itu banyak diakibatkan oleh karena suku bunga tinggi, ya, sehingga terjadi inflasi. Tentu tidak bisa digeneralisasi, ya, karena tahunnya hanya 1998, tapi beberapa kasus sebelumnya terjadinya inflasi di beberapa negara itu juga adalah andil dari tingkat suku bunga yang tinggi. Maka kesimpulannya berarti bahwa bunga itu juga berdampak pada peningkatan atau terjadinya inflasi. Tentu inflasinya kan ada inflasi rendah, sedang dan tinggi, ya, tergantung bagaimana situasi ekonominya. Tapi yang pasti bahwa tingkat suku bunga yang tinggi, ya, punya dampak yang sangat signifikan terhadap terjadinya inflasi di sebuah negara. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin yang kelima, dampak dari ekonomi yang berbasis bunga atau yang kapitalis itu adalah terjadinya debt trap, ya, terutama di beberapa negara berkembang dan dunia ketiga. Apa maknanya? Ini konkret, ya, terjadinya jebakan utang, ya, yang dilanda atau yang melanda negara-negara dunia ketiga dan negara-negara berkembang. Ya kan, obsesi awalnya ideologi kapitalis itu kan punya misi bagaimana mensejahterakan bangsa-bangsa, mensejahterakan dunia. Tapi yang terjadi di lapangan sampai hari ini justru terjadi ada apa yang disebut dengan debt trap. Debt trap itu jebakan utang, ya. Banyak sekali negara-negara dunia ketiga, terutama negara-negara yang tergantung pada negara-negara maju, itu terjebak oleh utang jutaan dolar. Ya, Indonesia salah satunya lah, ya, juga terjebak oleh utang yang sangat luar biasa. Ini secara tidak langsung juga, ya, pengaruh yang sangat signifikan dari sistem ekonomi yang berbasis bunga, ya. Bayangkan ketika dalam periode tertentu, limit atau batas tempo tertentu ternyata kita belum mampu membayarkan hutang karena ini menggunakan sistem bunga, akhirnya kan tingkat bunganya semakin menaik. Dan itu terjadi di beberapa negara, tidak hanya di Indonesia. Di Myanmar, di Filipina, di Indonesia, di beberapa negara yang sedang berkembang itu terjebak oleh utang, dan yang penting tadi adalah terjebak oleh meningginya atau tingkat suku bunga yang luar biasa. Ini yang kelima, ya, jadi bahwa ekonomi riba, ekonomi yang menggunakan sistem bunga itu juga berdampak pada terjadinya
jebakan utang di beberapa negara dunia, terutama di negara dunia ketiga. Itu 5 poin ya yang mungkin bisa kita jelaskan apa kira-kira dampak dari ekonomi yang berbasis riba. Mudah-mudahan menjadi sedikit wawasan ya tentang bagaimana riba dan bunga dampaknya terhadap persoalan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.